It looked like an accident. The hell is that? That guy over there. He was an executioner. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel YouTube Studio Film, di mana kali ini Studio Film akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Mechanic Resurrection, yang seperti biasanya dibintangi oleh jagoan kita bersama, yaitu Jason Statham. Film ini menceritakan tentang kelanjutan dari kisah Arthur Bishop, seorang pembunuh bayaran elit yang menjalankan aksi balas dendam demi menyelamatkan sang kekasihnya. Baik, nggak perlu panjang lebar dan nggak perlu banyak bacot, langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan kepada Arthur Bishop, si pembunuh bayaran yang sedang bersantai di kapal pesiar miliknya. Kini ia sudah hidup tenang setelah kejadian pada 5 bulan yang lalu di sebuah pom bensin. Saat ini Arthur sendiri menetap di kota Rio de Janeiro, Brazil, dan ia sudah mengganti namanya menjadi Otto Santos. Setelah itu ia pergi ke perbukitan karena di sana terdapat sebuah restoran dengan pemandangan yang eksotis. Saat ia menikmati sebotol minuman, datanglah seorang wanita bernama Kaurir dan menawarkan sejumlah pekerjaan, yaitu membunuh 3 orang, namun harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Meski awalnya Arthur berusaha menyembunyikan identitasnya, bahkan mengaku tidak bisa berbahasa Inggris, namun pada akhirnya ia tak bisa mengelak saat si Kaurir membongkar rahasia Arthur dengan memperlihatkan bukti video bahwa Arthur telah merekayasa kematiannya sendiri. Ia mengancam bukti tersebut bisa saja sampai ke pihak yang berwajib kalau Arthur menolak tawarannya. Arthur lalu berpura-pura mempertimbangkan tawaran si Kaurir. Saat ia beralasan akan menelpon seseorang, Arthur lalu mengambil kesempatan memotret wajah si Kaurir dan kemudian memulai perkelahian. Setelah ia berhasil kabur dengan cara melompat dari atas kereta gantung dan mendarat di sayap gantol yang sedang melintas di bawahnya, lalu ia kembali mendapati beberapa orang yang sedang menggeledah kapalnya. Tak pikir panjang, Arthur segera meledakkan kapalnya sendiri dan membuka kembali barang-barang yang telah lama ia simpan. Beralih ke Koh Lipe, sebuah pulau yang terletak di Thailand Selatan. Di sana Arthur menemui Mae, sahabat lamanya yang juga sebagai pengelola villa di tempat itu. Bukan tanpa tujuan, Arthur mengunjungi tempat tersebut karena di sana ia juga memiliki barang simpanannya seperti paspor, senjata, dan laptop yang dipergunakan saat masih bekerja sebagai pembunuh bayaran dulu. Malam harinya, ia berhasil menemukan informasi tentang si Kaurir melalui foto yang ia potret. Dan ternyata Kaurir bekerja untuk salah satu mafia pedagang senjata yang bernama Riah Crane. Keesokan malamnya, Mae melihat seorang wanita yang bernama Gina yang sedang mengalami kekerasan fisik dari seorang pria yang bernama Frank di atas kapal yang tak jauh dari tempatnya. Mae segera memberitahu Arthur untuk menyelamatkannya, karena khawatir ia bisa mati jika mengalami kekerasan secara terus-menerus. Meski awalnya Arthur menolak untuk ikut campur, namun akhirnya ia turun tangan juga setelah didesak oleh si Mae. What the fuck? You don't want to do that. Setelah berhasil membunuh Frank, Arthur menemukan hal yang mengejutkan. Kalau wanita yang baru saja ditolongnya ada hubungannya dengan Crane. Ia lalu menghampiri Gina yang terbaring di kamarnya dan menginterogasi mengenai keterlibatannya dengan Crane. Begitu Gina merasa terdesak dan tak mampu melawan, akhirnya ia mencoba berterus terang. Ia sedang diperas oleh Crane untuk memancing Arthur sekaligus melacak keberadaannya. Melihat Gina sebagai korban pemerasan Crane, Arthur mencoba mencari cara untuk menolongnya.
Setelah ia mendengar penuturan Gina sebagai seorang pemerhati kemanusiaan bagi korban penjualan manusia dan anak-anak penampungan di Kamboja. Crane mengancam akan melakukan kekerasan kepada anak-anak penampungan jika Gina menolak perintahnya. Seiring dengan berjalannya waktu, Arthur dan Gina terlibat cinta lokasi. Gina yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi membuat Arthur jatuh cinta. Lantas hubungan mereka tak membuat Arthur lalai. Ia telah memiliki rencana untuk menghancurkan Crane. Keesokan harinya, mereka berdua dihampiri oleh anak buah Crane. Arthur sengaja membuat Gina dan dirinya tertangkap. Arthur lalu dibawa ke Bangkok bertemu dengan Crane. Ia duduk di atas kursi yang telah dipasangi senteks yang memastikan Arthur tak akan menolak tawaran Crane. Ia ditugaskan untuk membunuh 3 orang dan harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Yang pertama, seorang mantan panglima perang yang bernama Crane. Ia sedang ditahan di penjara Kedah, Malaysia. Penjara itu terletak 70 mil di tengah laut dan perairan yang dipenuhi dengan ikan hiu, sehingga sangat mustahil tahanan bisa lolos dari penjara itu. Dengan kecerdasan yang ia miliki, Arthur mulai mencari cara agar bisa masuk dan lolos dari penjara tersebut. Ia mulai memeriksa daftar buronan Malaysia yang kemungkinan memiliki bentuk wajah yang sedikit mirip dengannya. Dengan membeli beberapa bahan untuk membuat lukisan di wajah yang mirip tato dan membuat paspor palsu, Arthur berhasil mengecok polisi Malaysia yang membuatnya dimasukkan ke penjara tujuannya. Ia kemudian mempelajari situasi serta mendengarkan beberapa informasi dari napi lain tentang Krill yang memiliki beberapa pengawal yang melindunginya. Karena Krill merupakan salah satu pembunuh yang kejam, maka tak sedikit keluarga korban yang dibunuhnya juga memiliki rencana balas dendam membunuh Krill di dalam penjara itu. He was an executioner. Arthur sukses menarik perhatian Krill saat berhasil menggagalkan upaya salah satu seorang napi yang ingin menusuk Krill dengan senjatanya. Sebagai tanda terima kasih Krill, ia pun mengundang Arthur makan malam bersama di tempatnya. Namun Arthur berpura-pura menolak dengan alasan ia tak suka jika makan malamnya dihadiri banyak orang. Tentu saja Arthur ingin agar ia dapat melancarkan aksinya dengan mulus. Krill dengan senang hati menyetujui keinginan Arthur tanpa rasa curiga sedikit pun. Ia memutuskan untuk tidak mengundang anak buahnya. Saat memasuki ruangan pribadi milik Krill, Arthur berpura-pura meladani ucapan Krill dan akhirnya menjepit lehernya memakai tongkat hingga pingsan. Ia lalu mencampur beberapa bahan adiktif lalu mencekoki Krill hingga tewas. Ia mengecok anak buah Krill dengan mendudukkan tubuh Krill seperti posisi orang yang sedang berdoa. Tugas Arthur membunuh Krill telah selesai. Saat para napi diperintahkan untuk berkumpul, ia mulai mengeluarkan bahan peledak yang disimpannya dalam bungkus permen dan memasangnya di salah satu lubang tembok penjara. Namun aksinya terpantau oleh petugas CCTV. Beruntung, ia masih sempat kabur dengan melompat ke laut. Tak jauh dari penjara, sebuah kapal telah menunggu untuk menjemput Arthur. Begitu ia naik ke kapal, Arthur segera meminta untuk dihubungkan via video call kepada Gina untuk memastikan ia baik-baik saja. Arthur lalu diberi tugas kedua, yaitu membunuh Adrian Koch yang kini sedang berada di Sydney, Australia. Ia adalah pengusaha tambang sekaligus penjual senjata terbesar di Asia dan Australia. Saat panggilan video telah berakhir, Crane melepas borgol di tangan Gina dan memberitahu jam yang dipakai Gina adalah barang kesayangan milik Arthur yang didapatkan dari ayahnya. Maka dari itu, Crane berkesimpulan saat ini Gina adalah orang yang sangat berarti bagi Arthur. Dan sepertinya Crane ingin memanfaatkan Arthur yang akan melakukan apapun demi Gina. Di pusat kota Sydney, sebuah apartemen milik Adrian Koch yang memiliki kolam renang cantilever memiliki struktur material kaca yang sangat kuat. Arthur mulai menyusun rencana cerdas untuk masuk ke apartemen tersebut. Ia menyamar sebagai calon buyer yang akan membeli salah satu apartemen Adrian. Arthur mengalihkan perhatian sales dengan cara melakukan panggilan memakai nomor private dan dengan cepat memotret kunci apartemen yang terletak di atas meja untuk diduplikat.
Di penginapan, Arthur melakukan serangkaian uji coba dan sukses membuat bahan yang dapat menghancurkan kaca yang sangat tebal. Ia lalu beralih penyamaran sebagai petugas pembersih kaca gedung. Setelah melewati serangkaian adegan yang memicu adrenalin, Arthur sukses melancarkan aksinya dengan mulus. Dan Adrian tewas benar-benar seperti sebuah kecelakaan tragis. Kemudian Arthur kembali dihubungkan dengan Gina melalui panggilan video. Dan kebetulan posisi Gina saat itu membelakangi nomor kapal tempat ia ditahan. Gina sengaja mengubah posisi kamera dan pura-pura memperlihatkan jam Arthur yang katanya rusak. Namun aksinya segera dihentikan oleh anak buah Crane. Berbekal tangkapan layar, Arthur menghubungi pihak asuransi dan meminta pelacakan posisi kapal dengan menyebutkan nomor kapal Crane. Setelah mengetahui posisinya, Arthur segera menyusulnya dengan menggunakan helikopter. Ia membantai anak buah Crane hingga dilumpuhkan dengan sengatan listrik. Ia kemudian dipaksa untuk menjalankan tugas selanjutnya, yaitu membunuh orang ketiga yang berada di Bulgaria. Dia bernama Max Adam. Ia menggeluti bisnis senjata dari Amerika. Hal itu pula membuat Adam memiliki banyak pasukan dan sistem pengamanan yang ketat. Di balik itu, Arthur diam-diam mengumpulkan informasi keterkaitan Crane dengan ketiga orang yang menjadi targetnya. Rupanya mereka adalah saingan bisnis Crane. Dan Arthur merasa dirinya telah diperalat habis-habisan. Setelah menyusun rencana, Arthur mulai menjalankan aksi dengan mendatangi rumah sakit yang memiliki helikopter dan posisinya kebetulan berdekatan dengan markas Max Adam. Di bagian utama rencananya, Arthur menembak seorang penjaga yang berada di rooftop rumah Max Adam. Setelah itu, ia menghubungi rumah sakit agar menjemput penjaga yang terluka menggunakan helikopter. Di saat para tenaga medis lengah, Arthur langsung memasuki bagasi helikopter lalu mendarat di markas Adam dengan mulus. Lalu ia memasang alat yang mampu menghancurkan sistem kamera CCTV yang mengecoh petugas penjaga keluar markas. Setelah berhasil masuk dan melumpuhkan beberapa petugas, Arthur menyusup ke ruang pribadi Adam melalui saluran udara. Dan Adam baru menyadarinya saat berada di dalam. Namun kali ini Arthur tak ingin membunuh Adam. Ia mengajak Adam bekerja sama untuk menghancurkan Crane. Setelah menceritakan peristiwa dua orang yang telah dibunuhnya dan Crane ingin melenyapkan Adam satu-satunya saingan bisnisnya yang masih tersisa. Mendengar penjelasan Arthur, Adam menyambut baik tawaran itu. Mereka merekayasa kematian Adam seolah-olah ia terkena ledakan dan terjatuh ke dalam air. Di bawah, Arthur telah menunggu dengan tabung oksigen dan membawa Adam bersembunyi selama beberapa hari. Sedangkan dirinya akan memancing anak buah Crane untuk datang melihat mayat Adam yang ada di kapal selamnya sendiri. Usai dihubungi Arthur, Crane memerintahkan anak buahnya mengecek mayat Adam sekaligus membunuh si Arthur. Terlihat Crane memang tipe manusia yang licik dan tidak bisa menepati janji. Sementara Arthur mulai mempersiapkan jebakan untuk menyambut anak buah Crane. Saat anak buah Crane telah tiba, Arthur mulai membantai mereka satu persatu dibantu dengan perangkap yang telah dipasangnya. Begitu melihat anak buahnya dihabisi oleh Arthur, Crane mulai meningkatkan kewaspadaan. Sebab ia yakin Arthur akan datang. Tak berselang lama, Arthur muncul dari dalam air dan mulai menyerang anak buahnya Crane. Gina yang tadinya menjadi umpan untuk Arthur lantas melakukan perlawanan. Namun sayangnya ia tertembak di sisi kiri perutnya dan diceburkan ke kolam. Lalu Crane menolong Gina dan kembali membuatnya sebagai tawanan. Seusai membereskan anak buah Crane yang menyerang, Arthur melanjutkan mencari Crane yang sedang menyandra Gina. Sementara Crane sendiri telah mengaktifkan bom waktu yang akan menghancurkan kapal dalam 4 menit ke depan.
Setelah menemukan Gina yang ditinggal Crane, Arthur lalu membawa Gina masuk ke dalam skoci. Sementara Crane mengajak anak buahnya untuk kabur menggunakan perahu. Meski Gina tak ingin pergi tanpa Arthur, namun ia tak dapat berbuat apa-apa saat Arthur dengan cepat menceburkan skoci yang ditempatinya. Arthur melanjutkan aksinya membunuh satu persatu anak buah Crane yang masih tersisa. Dan hingga yang tersisa hanyalah Crane sendiri. Kemudian mereka berdua melanjutkan duel. Saat peluru senjata mereka telah habis, Crane lalu menyerang Arthur dengan rantai dan jangkar kapal yang sempat membuatnya menerima beban hantaman. Namun keadaan berbalik saat Arthur berhasil menangkap rantai dan melilitkan di tubuh Crane hingga tak berkutik. Sambil tersenyum lalu Crane berkata bahwa Arthur juga tak akan bisa selamat dari ledakan, karena ia tak akan mampu berenang jauh sebelum bom meledak. Rupanya Arthur telah memikirkan semua dengan matang. Ia berlari untuk masuk ke dalam ruang rahasia di kapal itu. Dan saat waktu telah habis, bom seketika meledak dan menghancurkan kapal beserta isinya. Di kejauhan, Gina muncul dengan skocinya sembari menangis memandangi kapal yang hancur. Ia mengira Arthur juga ikut tewas. Lalu Gina dievakuasi oleh petugas dan menerima pertolongan medis. Ia menangis saat mendengar tak ada lagi yang selamat selain dirinya. Sementara Adam dan anak buahnya juga turut serta menyaksikan evakuasi pengangkatan puing-puing kapal yang masih utuh. Ia pun juga mengira Arthur telah tewas. Beralih ke Phnom Penh, Gina kembali berkumpul dengan anak-anak di penampungan. Ia menulis surat kepada sahabatnya Mae tentang keberadaannya dan berharap Mae akan mengunjungi tempatnya. Ia tiba-tiba diberi kejutan dengan kemunculan Arthur yang berdiri santai dengan gaya layaknya orang yang baru saja pulang dari perantauan. Sementara Adam yang berada di markasnya masih tak sepenuhnya yakin bahwa Arthur juga ikut tewas. Ia mulai mencari tahu tentang ruang penyimpanan rantai jangkar kapal yang diperkuat dengan lapis baja dan memungkinkan seseorang bertahan hidup dengan pasukan udara di dalamnya saat terendam air. Ia pun tertawa saat melihat rekaman CCTV pelabuhan yang merekam aksi Arthur yang keluar dari ruang tersebut, yang menandakan Arthur adalah orang yang sangat cerdik. Dan film pun berakhir.